Kisah perjalanan kali ini mengangkat sosok Ibu Khadijah Kasan Umar Paimo, seorang dukun bayi generasi kedua keturunan buruh migran Jawa di Suriname. Perkenalan awal dengannya bermula dari tayangan YouTube Surindo Family berjudul Ibu Khadijah Kasan Umar Paimo, dukun bayi keturunan Jawa multi talenta. Dalam video tersebut ditampilkan keahliannya dalam bidang kebidanan dan pengobatan tradisional yang membuatnya dikenal luas sebagai dukun bayi Jawa yang sangat dihormati di Suriname. Atas dedikasinya tersebut, Ibu Khadijah bahkan menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Suriname. Ia dibesarkan dalam lingkungan masyarakat Jawa yang menjaga tradisi dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam video bahwa Ibu Khadijah sendiri tidak mengetahui secara pasti dari mana leluhurnya berasal di Indonesia. Namun ia sempat mendengar ibunya berbicara dengan teman-temannya menggunakan dialek Ngapak, logat khas yang menunjukkan kemungkinan asal mereka dari daerah Banyumas, Tegal, Pekalongan, atau kawasan pesisir utara Jawa lainnya. Dari petunjuk kecil itu, aku mulai menelusuri jejak keluarga Ibu Khadijah dengan harapan dapat mengungkap asal-usul leluhur beliau dan menyambungkan kembali rantai sejarah yang sempat terputus. Melalui Jopar, Jawa Paramaribo Farm, lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Dari data nasional Belanda, aku dapat menemukan bahwa Bu Khadijah adalah anak ketiga dari pasangan suami istri generasi pertama buruh migran Jawa Suriname, Bok Timah dan Tutuh Kartono. Bok Timah Rono Diwongso berasal dari desa Kalijurang, Brebes. Ia diberangkatkan ke Suriname dengan kapal Buitenzorg 3 melalui pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 20 Oktober 1924. Setelah menempuh pelayaran selama 39 hari, ia tiba di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Di Suriname, Bok Timah kemudian menikah dengan Pak Kartono Tutuh, pria asal desa Majonang, Cilacap, Banyumas. Kartono telah lebih dahulu berangkat ke Suriname dengan kapal Banda melalui pelabuhan Batavia pada tanggal 15 Desember 1921. Dari pernikahan mereka, lahir di Suriname 3 orang anak, Ponijah, Sarip, dan Khadijah yang merupakan generasi kedua. Tidak terlalu meleset perkiraanku bahwa logat Ngapak menunjukkan asal keluarga Bu Khadijah, yaitu Brebes dan Banyumas, daerah asal ibu dan ayahnya. Menurut penuturan Ibu Khadijah melalui sambungan telepon, ia menyampaikan kisah pilu di balik perjalanan ibundanya, Bok Timah, dari Jawa ke Suriname. Saat itu Bok Timah masih berusia 13 tahun. Ia diminta oleh ibunya untuk pergi ke pasar dan menjual kelapa parut. Di pasar, seorang pria tak dikenal menghampirinya dan mengajaknya membeli nasi bungkus. Setelah makan, Bok Timah merasa seperti dihipnotis. Ia kehilangan kesadaran, lupa pada orang tuanya, dan tanpa menyadari apa sebenarnya yang terjadi, ia mengikuti pria tersebut hingga akhirnya naik kapal dan terbawa jauh ke negeri seberang, Suriname. Kisah ini menjadi catatan menyentuh dari masa migrasi yang kerap tidak berpihak kepada anak-anak perempuan, terutama yang masih sangat muda. Dalam upayaku menelusuri jejak suami Bok Timah, aku juga dihadapkan pada satu babak pencarian yang penuh kebuntuan. Ratusan nama penumpang kapal Banda yang berlayar dari pelabuhan Batavia pada 15 Desember 1921 tercatat tanpa kejelasan. Banyak dari mereka tidak tercantum lengkap atau kehilangan kode kontrak seolah lenyap di telan waktu. Secara khusus, data dengan kode kontrak nomor YY52 hingga YY192 tidak ditemukan sama sekali. Demikian pula dengan kode kontrak YY325 sampai dengan YY342 yang hilang dari arsip. Kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam menghubungkan identitas dan sejarah keluarga yang ingin ku telusuri. Aku sempat ragu apakah kisah ini akan berujung di jalan buntu. Namun di tengah kabut ketidakpastian itu hadir secercah terang dari ingatan samar Bu Khadijah. Ia menyebut nama ayahnya
lirih namun penuh keyakinan. Dari potongan kenangan itulah, aku mulai menelusuri kembali lembar demi lembar arsip, dan akhirnya seperti menemukan jarum dalam tumpukan jerami, data itu muncul disertai sebuah foto usang. Saat kutunjukkan pada keluarga, mata mereka langsung mengenali wajah dalam bingkai itu. Khadijah menikah dengan Sutijo Santaris dan memiliki 3 orang anak, yaitu Siti Partimah, Edward Paino Santaris, dan Stanley Saripan Santaris. Pernikahan dengan Sutijo berakhir saat kelahiran putra ketiga, kemudian beliau menikah kembali dengan Ahmad Paino, dan hingga saat ini tinggal dan menetap di Palembangstad nomor 27 Suriname, yang sekaligus menjadi tempat praktek pijat dan membantu kelahiran bayi atau dukun bayi di Suriname. Sebagai seorang dukun bayi atau paraji, ia menguasai praktik kebidanan tradisional dan pengobatan herbal. Keahliannya dalam merawat ibu hamil, proses melahirkan, dan bayi baru lahir menjadikannya sosok yang sangat dihormati oleh komunitas Jawa di Suriname. Dedikasinya di bidang pengobatan tradisional membuatnya mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah Suriname dan organisasi di Paramaribo, menunjukkan pengakuan resmi atas jasa-jasanya dalam pelestarian budaya dan kesehatan masyarakat. Kisah Ibu Khadijah bukan hanya tentang seorang dukun bayi, tetapi tentang warisan budaya yang terus hidup di tanah seberang. Di balik tangannya yang merawat kehidupan, tersimpan kekuatan tradisi, ketabahan seorang perempuan Jawa, dan semangat yang melintasi zaman. Semoga kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga akar meski ranting-ranting telah tumbuh jauh dari tanah asal.